Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama UMFAM di sini. Hari ini kita akan belajar tentang cara setting semprotan motor atau spray motor. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di rumah atau mungkin bisa tinggal di kosan yang mungkin punya keran air yang bisa atau tekanan airnya itu lebih atau bisa kencang, dan kalian daripada ke steam motor atau tempat cuci motor yang menghabiskan biasanya sekitar 13.000 atau 10.000 atau sampai 15.000, tapi setelah dicuci mungkin seringnya kayak hujan ya, karena banyak teman-teman yang bilang kalau pemanggil hujan yang ampuh itu dengan mencuci motor. Jadi kayak bener-bener boros banget kalau misalnya kita menghabiskan uang sekitar 15.000 ke tempat cuci motor, dan setelah cuci motor kita kembali ke rumah dan ternyata hanya dipakai sekitar 5-10 menit atau bahkan sekitar mungkin lebih atau kurang dari 24 jam motor kita kotor lagi. Nah, kalau misalkan kita di rumah ada keran air yang tekanan airnya lebih kencang, kita bisa beli alat ini. Kita beberapa alat simple yang mungkin bisa membantu. Ini selang, disesuaikan dengan keran yang ada di rumah kalian masing-masing. Kalau keran kalian masing-masing itu ada ukuran setengah inch, kalian bisa beli selang yang setengah inch juga, tapi saran aku jangan yang terlalu tebal. Nah, terus selain itu juga kita perlu beli klem keran biar seperti ini keran, klem keran. Jadi ini bisa bisa bikin selangnya itu nggak gampang lepas gitu. Nah, yang paling oke atau yang paling ditunggu adalah menggunakan ini sprayer. Spray ini ada yang murah, ada yang 25.000, ada yang 40.000, ada yang 50.000. Ini lumayan bisa buat nyemprotin air dengan berbagai semburan. Ada yang semburannya lebih kencang, ada semburannya yang bisa nyebar. Ini pakai sprayer bisa macam apapun, yang penting bisa digunakan dan fungsinya sama. Jadi hanya perlu ini. Kalau yang ini yang ada adjustment, ada klipnya, ini sekitar 3.000-an ya guys, 3.000-an. Ini langsung nggak perlu pakai obeng lagi. Ini tadi aku sediain obeng, cuman belum tahu dipakai atau enggak nanti. Tapi karena di sini udah ada settingnya untuk obeng kayak gini atau adjusternya ya. Ini ukurannya nggak ada ukurannya. Kebetulan ini kemarin istriku beli yang mereknya Jason, dan kebetulan juga ini klemnya ini merek Jason juga, jadi match. Jadi kalau kalian atau teman-teman mau beli itu nggak apa-apa yang ukurannya mungkin menyesuaikan dengan selang yang kalian beli ya. Kalau ukuran selang kalian itu setengah, itu disesuaikan dengan keran yang ada di rumah kalian masing-masing. Dan klemnya ini juga disesuaikan dengan selangnya ya. Kalau selangnya itu setengah inch, kalian beli yang setengah inch. Semua kalau nggak ada, kalian beli yang lebih besar, yaitu 3/4 inch juga bisa. Ini sprayernya, ini klem selangnya, dan ini selangnya. Dengan 3 alat ini kita lebih mudah untuk mencuci motor atau menyiram tanaman, dan tidak perlu lagi kita pergi ke tempat cuci motor. Nah, kita bisa langsung install ini, dan kita bisa kasih tahu pemasangannya gimana. Oke, bismillah. Oke, tadi hampir kelupaan. Jadi kalau kita mau masang di luar sebelum dipasang, karena kan setiap selang ini pasti ada 2 sisi ujung ya guys. Ini ada satu dan ini ada ujung lainnya. Nah, ujung lainnya ini akan kita pasang di bagian keran yang ke air langsung, dan yang satunya ini kita pasang di sprayernya atau semprotannya. Nah, kita sebelum dipasang di luar, kita baiknya langsung pasang aja sprayernya ini di selangnya langsung. Oke, langsung kita pasang aja. Kita buka ini sprayernya. Ini kebetulan mereknya yang Jason.
Cuma kalau ada yang merek Honda itu juga bagus ya guys. Kita langsung pasang ininya. Kita bisa pakai atau cari selang ujungnya yang agak ini apa, agak apa ya, fleksi. Nah ini, jadi ini ujungnya sprayer, ini bisa buat adjuster atau menyesuaikan semprotan airnya, bisa nyebar, bisa satu arah gitu ya. Ya semuanya satu arah. Nah ini tinggal dipasang aja di bagian sininya. Cuman sebelum dipasang ada baiknya kita pasang ini atau masukkan ini ke dalam selangnya dulu. Yang ini kita dilonggarin dulu ya, putar ke kiri. Oke, kita udah putar ke kiri, terus kemudian dimasukkan ke selangnya. Nah kayak gini udah masuk. Terus yang ini tinggal dimasukkan ke sini. Kalau dia agak seret itu masukinnya itu lebih bagus ya, karena kalau terlalu longgar nanti dia gampang lepas. Ini agak susah. Kalau agak susah gini masukinnya emang sebenarnya yang bagus ya, jadi nantinya dia nggak gampang lepas. Tapi ini kalau terlalu susah kita perlu bantuan obeng. Ini aku pakai obeng yang mini gini. Kita bisa ambil satu, kita ambil yang ini aja. Ini kita pasang, terus kita selipin sedikit di sini, terus kita masukkan ini dari pinggir. Bismillah. Belum berhasil guys. Kita masukkan dulu. Ternyata agak susah, mending videonya aku pause dulu terus nanti kita lihat kalau udah aku pasang ya guys. Nah ini udah hampir masuk, cuman kalau kalian lebih aman lagi, ini kan baru masuk sekitar sedikit banget ya. Nah ini ada dua grid atau ya di sini grid ini, yang ini kalau bisa kita masukkan sampai dengan grid yang pertama. Kalau mau sampai yang grid kedua juga lebih bagus, itu lebih aman dan lebih awet, jadi nggak gampang lepas. Oke aku lanjutin, kita harus masukin yang di grid pertama aja dulu lah, biar dia bisa diklaim sama ini, bisa dikencengin sama klem selang ini ya. Oke. Oh ya, untuk aku saranin kalau kalian beli selang yang ukurannya yang agak tebel ya, karena kemarin aku ada pengalaman beli selang yang agak tipis, itu waktu rapikan seperti ini dia agak cepat ke tekuk-tekuk. Nah ke tekuk-tekuk itu bikin tekanan air nanti kembali lagi ke keran awal dan bisa ngelepas kerannya. Jadi kayak keran yang udah dipasang dengan selang ini gampang lepas, itu penyebabnya karena selangnya ketekuk seperti ini. Nah kalau ketekuk seperti ini tekanan airnya akan kembali ke kerannya awal dan itu bisa menyebabkan kelepasan di keran yang awal tadi. Nah ini tebelnya segini, kalau yang kemarin tuh lebih tipis lagi. Nah kira-kira tebelnya segini.
Kalau ukurannya ini aku setengah, kalau yang kemarin aku ukurannya lebih besar yaitu sekitar 5/8 ya. 5/8 itu emang ukurannya lebih besar, tapi kalau yang tipis itu dia letoy dan dia gampang ketekuk, jadi nggak mudah untuk dirapikan seperti ini lagi. Karena kayak harus dilembarin dulu baru bisa diputer ditekuk kembali seperti ini. Cuman kalau yang tebel itu lebih gampang untuk ditekuknya, lebih gampang untuk atau lebih awet untuk di bagian ininya, dan di bagian kerannya nanti lebih awet pemasangannya. Ini aku lanjut dulu untuk sampai ke grid yang pertama dulu biar dia gampang untuk dikasih klem dan lebih awet dan lebih aman, jadi nggak gampang lepas nantinya gitu. Tapi kalau yang tipis kemarin kelebihannya itu dia nggak gampang sobek waktu dilindes sama sepeda atau motor atau yang lainnya, atau diinjak itu nggak gampang nggak gampang atau sobek lah gitu. Cuma kalau yang tebel ini juga bukan berarti dia akan gampang sobek ya, cuman lebih mudah aja waktu ngerapiinnya gitu. Kalau sobek atau enggaknya itu tergantung pemakaiannya ya. Jadi karena ini ditaruh di pojokan dan dia atau jarang diinjak atau jarang kena ban motor, ban sepeda, jadi dia aman dari gencatan. Jadi dia aman. Semoga ini awet, mungkin akan bertahan bertahun-tahun. Dia nggak sobek. Oke, aku lanjutin dulu sampai grid pertama dulu. Nah, alhamdulillah udah berhasil. Ini aku pasang selangnya sampai yang di grid pertama ya, di grid pertama sprayernya. Dan aku saranin kalian harus perhatiin benar-benar ini jangan sampai terbalik. Ini bagian luarnya ya, ini bagian yang untuk nyemprotnya ya guys. Nah, ini bagian yang masuk ke dalam selangnya. Nah, setelah masuk ke bagian selangnya, kalian bisa lihat ini, lihat selangnya atau sprayernya udah masuk ke sebagian ini, dan itu lumayan aman, jadi nggak gampang lepas. Ini tinggal kita puter untuk dikencengin aja biar dia lebih kuat lagi, jadi saat nanti penggunaan dia nggak gampang lepas. Ini gunanya klem selang itu untuk menguatkan menguatkan tali ya, menguatkan agar dia nggak gampang lepas lagi nantinya. Ini kita bisa putar-putar terus aja ke arah kanan. Oke. Ke arah kanan seperti ini. Oke. Nah, kalau udah kenceng, kita tinggal pasang ujung selang lainnya ini ke bagian keran. Yang ini ke bagian keran, yang ini untuk pemakaian ke arah penyemprotannya. Oke, yang ini aku pasang dulu di bagian selangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini dimasukkan ke dalam selang, yang ini ke sini. Dan diputar.
itu tadi video tentang instalasi sprayer motor atau semprotan air yang mungkin wajib atau kita punya di rumah atau di kos juga bisa. Kalau kalian punya tekanan air yang di rumah yang cukup baik atau cukup kencang ya, itu bisa digunakan atau bisa dipakai atau bisa dipasangin sprayer air ya. Nah, jadi itu gampang kan tadi untuk pasangnya, itu tinggal masukkan ke dalam selangnya, terus kemudian dimasukkan ke dalam keran. Tapi saran aku beli selang yang agak tebal ya guys, jadi agak gampang nantinya kalau mau menyusun lagi waktu untuk digulung, itu nggak gampang meletot, nggak gampang ketekuk-tekuk gitu ya. Itu tadi udah kepasang, alhamdulillah udah ngerti sendiri tadi hasilnya gimana. Itu semprotannya bisa lurus panjang, bisa juga nyebar, jadi itu bisa sangat berguna saat kita ingin menyemprot tanaman atau mencuci motor. Jadi daripada kita bawa motor ke tempat cuci motor menghabiskan 10.000 atau 15.000, mending kita cuci sendiri di rumah, dan itu kita hanya modal sprayer air. Kalau misalkan kalian di rumah udah punya semprotan atau kalian udah punya selangnya, tinggal beli sprayer, yaitu sprayer. Kalau yang ini mereknya Jason, tapi kalau misalkan ada yang mereknya yang lain juga nggak apa-apa, yang penting fungsinya sama, itu untuk nyemprot air. Jadi semprotannya bisa nyebar, bisa juga lurus panjang. Oke, terima kasih udah nonton video gue hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat. Dan kalau video kali ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and share. Dan jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih udah nonton video Om Infam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.